Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu Zubni dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 FKIP Universitas Sriwijaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu model pembelajaran yang sangat menarik, yaitu Contextual Teaching and Learning atau disingkat CTL. Contextual Teaching and Learning adalah model pembelajaran yang menghubungkan antara teori yang dipelajari di kelas dengan situasi kehidupan nyata siswa. Artinya, apa yang kita pelajari di sekolah tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar bisa kita temukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Model ini berlandaskan pada teori konstruktivisme yang menjelaskan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh guru, melainkan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulastri dan Ningsi pada tahun 2023, pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena materi terasa lebih dekat dengan kehidupan mereka. Sekarang, mari kita bahas bagaimana penerapan model Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran ekonomi yang terdiri dari 7 tahap penting yang saling berhubungan. Tahap pertama adalah konstruktivisme. Pada tahap ini, guru mengaitkan topik pelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Contohnya, sebelum membahas permintaan dan penawaran, guru bisa memulai dengan menanyakan pengalaman siswa saat berbelanja di pasar dan menyadari bahwa harga barang bisa berubah-ubah. Dari pengalaman sederhana itu, siswa mulai memahami bahwa harga tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Selanjutnya adalah tahap inquiry atau proses menemukan. Guru mendorong siswa untuk mencari tahu lebih dalam melalui penyelidikan atau observasi. Contohnya, siswa diminta meneliti penyebab kenaikan harga cabai di daerah mereka. Mereka bisa mencari data harga di internet. Melalui proses ini, siswa belajar menemukan hubungan antara teori ekonomi dan kondisi nyata di masyarakat. Tahap berikutnya adalah questioning. Guru dan siswa saling bertanya untuk memperdalam pemahaman. Contohnya, apa dampak kenaikan harga terhadap daya beli masyarakat? Ini akan membantu siswa berpikir kritis dan melihat permasalahan ekonomi dari berbagai sudut pandang. Setelah itu, masuk ke tahap learning community. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan hasil temuan mereka. Misalnya, satu kelompok membahas pengaruh faktor cuaca terhadap harga, sementara kelompok lain menyoroti biaya distribusi. Melalui diskusi ini, mereka belajar menghargai pendapat orang lain dan membangun pemahaman bersama. Tahap selanjutnya adalah modeling. Di sini, guru memberikan contoh konkret agar siswa memahami penerapan konsep. Misalnya, guru menampilkan grafik hubungan antara harga dan permintaan, kemudian menjelaskan bagaimana grafik tersebut menggambarkan teori ekonomi yang sedang dipelajari. Tahap keenam adalah reflection atau refleksi. Setelah pembelajaran selesai, siswa diajak merenungkan apa yang telah mereka pelajari. Mereka dapat menulis tentang bagaimana konsep permintaan dan penawaran berlaku dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Dan yang terakhir, authentic assessment atau penilaian autentik. Guru menilai siswa berdasarkan proyek nyata, seperti laporan hasil observasi, presentasi, atau diskusi kelompok, bukan hanya dari ujian tertulis. Dengan cara ini, penilaian menjadi lebih komprehensif karena mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Model CTL memiliki beberapa kelebihan yang penting untuk diketahui. Pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa menghubungkan teori dengan kenyataan. Yang kedua, siswa lebih termotivasi dan aktif karena mereka memahami manfaat dari apa yang sedang dipelajari. Yang ketiga, CTL melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui proses bertanya dan menemukan. Dan keempat, CTL juga melatih keterampilan sosial siswa melalui kerjasama dalam kelompok. Namun, tentu saja CTL juga memiliki beberapa kekurangan. Prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama, karena siswa harus memulai tahap observasi, diskusi, dan refleksi. Selain itu, guru harus kreatif mencari konteks yang sesuai dengan materi. Beberapa konsep yang terlalu abstrak juga kadang sulit dihubungkan dengan situasi nyata. Dan terakhir, pelaksanaannya memerlukan lingkungan belajar yang mendukung. Kesimpulannya, model Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan teori dengan pengalaman nyata siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dari 7 tahap penerapan, konstruktivisme, inquiry, questioning, learning community, modeling,
reflection, dan authentic assessment, seluruh prosesnya mendorong siswa untuk aktif berpikir kritis, bekerja sama, serta memahami konsep ekonomi bukan hanya secara teori, tetapi juga secara praktis. Contextual teaching and learning terbukti memiliki banyak kelebihan, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar, pemahaman konsep, serta kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Meski demikian, model ini membutuhkan waktu, kreativitas guru, serta dukungan lingkungan belajar yang memadai. Dalam konteks pendidikan saat ini yang menekankan pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa, CTL sangat relevan karena menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dunia nyata dengan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Siswa tidak hanya belajar untuk mengetahui, tetapi juga belajar untuk memahami dan menerapkan. Inilah esensi dari pembelajaran bermakna di era modern. Baik, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.